Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, kesempatan yang baru buat setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama ada di tempat ini, di rumah Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersekutu Tuhan. Memuji Engkau, menyembah Engkau. Satu-satunya Allah kami yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami Tuhan. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan, menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Jadikan setiap kami ini Bapa alat-alat-Mu Tuhan, untuk kami benar-benar Kau pakai maksimal dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu sepanjang ibadah kami Tuhan. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan, hanya nama Yesus yang kami muliakan. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memberikan terbaik dari hati kita buat Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hati
Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jemaat katakan, jadikan aku indah yang kau mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap bersama-sama pelan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, ini pujian kami di hadapan jadikan aku indah yang kepadamu, dia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu alam setiap kami Tuhan. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, katakan taat. Amin. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu Tuhan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Menyusun rencana dan masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, mengingat tadi dari kesaksian saudara kami, ya Bapak Bram dan istrinya Bu Christine, saudara, itu memang kita tahu, dan memang dulu mereka itu aktivis gereja. Tapi tidak disangka tiba-tiba kena sakit seperti itu. Tapi Tuhan juga mempersiapkan semuanya. Sehingga ketika sakit pun, saudara, ternyata memang sudah ada cover asuransi. Bahkan saya tidak tahu, kok saya dengar ceritanya benar tidak. Nanti tolong dikoreksi saja kalau salah. Yaitu akhirnya bukan hanya di cover asuransi, namun mereka diberi uang tunai. Cukup besar, saudara. Nah, kedua mereka kemudian untuk saudara kami yang sakit itu, dia dapat asuransi kalau nggak salah seumur hidup free ya mungkin. Nah itu tolong betul nggak ya? Nah, kalau ditepuk tangan ini berarti benar ini saudara, diimani itu. Tetapi saya ingat juga, saya di tempat ini juga bukan karena saya mau gitu loh. Tapi juga melalui pergumulan mertua saya, yaitu mami daripada istri saya, seorang hamba Tuhan Surabaya. Dia tiba-tiba juga sakit kanker stadium 4 payudara. Itu pada tahun 1999, saudara, sekitar itu. Dan itu jauh, berarti 25 tahun yang lalu. Pengobatan tidak semodern sekarang. Dan dokter sudah mengatakan pada saat itu, gak ada harapan. Paling bertahan cuma 6 bulan. Karena sudah menyebar juga. Akhirnya ya kami namanya untuk mempertahankan nyawa saudara, kadang-kadang gak mikir harta lagi.
Jadi ada nggak ada, mau rumah jual, pokoknya bagaimana selamat. Dibawalah di Singapura. Di Singapura juga mengatakan sama. Tidak ada harapan. Dicoba-coba, profesor pun mungkin nggak mau saudara kasih yang biasa saja. Tapi Tuhan berkehendak lain. Hanya beberapa bulan sembuh total. Sampai tahun berapa dipanggil Tuhan? Tahun kemarin berarti sudah 20 berapa tahun? 24 tahun sudah sembuh saudara. Tidak kambuh-kambuh. Bahkan bukan hanya itu pertama kali sakit kanker sembuh. Sehingga masuk dia berita yang cukup besar. Dan kami tidak asuransi. Tapi waktu sembuh itu dokter-dokter beberapa datang ke rumah sakit untuk melihat apakah memang sakitnya benar, kanker, dan memang sembuh. Dan itu dokter pada banyak, itu mungkin dokter muda lah ya, yang sedang belajar S2 untuk cancer itu. Sehingga waktu ngecek mertua saya, akhirnya mereka juga memberikan uang saudara. Biasanya orang periksa dokter, orang itu bayar. Ini dokter periksa pasien, dokter bayar. Walaupun tidak banyak, tapi itu kan sesuatu yang luar biasa. Saudara, Tuhan ingin supaya kita ini, kehidupan kita, jasmani kita ini juga sehat. Jangan sampai mengorbankan kesehatan kita hanya gara-gara uang atau prestasi. Karena uang atau prestasi itu ada waktunya. Kita masih bisa untuk next time atau waktu kemudian. Namun kalau sudah sakit, saudara mau caranya bagaimana mau bisa? Gitu. Jadi saudara jangan paksakan. Gitu. Karena Tuhan itu ingin supaya kita itu bisa umur panjang karena ada beberapa hal yang ke depan yang Tuhan siapkan untuk kita. Sehingga saudara jangan memaksakan diri karena ada hal-hal yang baik di depan kita. Jangan pernah putus asa. Dan hari ini bangkitkan kembali semangatmu. Bahwa di tengah-tengah kehidupan kita ke depan itu pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan bagi kita semuanya. Mari kita lihat firman Tuhan, saudara, temanya meninggalkan kanak-kanak menuju manusia dewasa rohani. Meninggalkan kanak-kanak menuju manusia dewasa rohani. Saudara, kalau kita ketemu anak-anak, saudara, anak-anak itu, saudara tahu dikasih mainan atau dikasih ATM. Dia milih mainan. Dikasih coklat atau kasih kartu kredit, dia milih coklatnya. Tapi kalau saudara di tempat ini disuruh milih coklat atau kartu kredit, saudara pilih apa? Lah kalau dua-dua berarti muda, masih ada masa kanak-kanaknya. Jadi belum bertumbuh itu. Jadi tidak bisa belanja sendiri. Seharusnya kita sekarang mengerti saudara, kita akan pilih sesuatu yang kita bisa untuk lakukan sendiri dan yang punya bernilai. Itulah Tuhan ingin membangun rohani kita. Supaya kita bukan kanak-kanak dan kita minta hal-hal yang remeh-remeh saudara. Tetapi kita tahu ada sesuatu yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Rohnya itulah. Rohnya ketika diberikan kepada kita, roh kita bangkit. Kita punya semangat, itulah modal kehidupan kita. Kalau semangat kita patah, roh kita tidur, saudara, kita tidak punya modal dalam kehidupan kita. Itu ingat saudara. Apapun masalah yang kita hadapi hari ini, saudara, kita memang kerja butuh uang, kita kerja memang butuh skill, kita kerja memang butuh yang lain-lain teman-teman. Tapi ingat, sebelum itu terjadi, modal yang paling besar dalam hidup kita adalah roh Tuhan bekerja, sehingga roh kita bangkit dan kita mulai kembali punya semangat yang menyala-nyala. Itulah yang membuat saudara kita bisa tumbuh secara luar biasa. Sebab itu kekristenan jangan lagi kanak-kanak datang di gereja cuma minta berkat saudara. Sama seperti kita minta coklat, minta permen untuk 1 hari, 1 minggu. Tetapi kita butuh roh Tuhan. Amin. Roh Tuhan untuk modal hidup kita. Saudara, karena kita masih ada waktu ke depan. Kita masih punya waktu-waktu yang masih panjang, saudara. Dan ada banyak hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Contoh-contoh jelas. Kenapa tahun 99 saya tidak punya keinginan, tidak punya kemampuan, tidak punya cita-cita untuk pindah di Singapura. Yang saya pikir cuman saya, saudara, perginya cuman ke SUE saja, NTT. Karena saya misi di NTT, Tuhan,
Saya ini lihat satu rumah ada di tempat-tempat di tengah-tengah kota, tapi itu ada banyak pohonnya, disewakan. Saya mau sewa sini aja. Tidak disewakan. Padahal mereka kenal saya semuanya. Mau sewa rumah harganya mahal. Padahal mereka tahu saya pelayan Tuhan. Gak masuk akal toh? Gak masuk akal, saudara. Saya kenal semuanya. Gak masuk akal. Rasa-rasanya saya kok gak diterima begitu. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana. Saya ingin tinggal di Sue, Tuhan pindahkan saya di Singapura. Di luar pikiran saya. Saudara, sebab itu jangan pernah berpikir ke Amerika nanti saudara pindah ke Irian atau ke Sue. Atau ke tempat lain yang kita tidak tahu. Mungkin itu tempat yang indah juga bagi saudara. Bisa cari jiwa, betul kan? Kita tidak katakan itu terbelakang, tidak. Semua orang itu ada lebih dan kurangnya. Tetapi Tuhan menentukan masa depan kita. Mari kita lihat dulu firman Tuhan. Ya, tadi temanya sudah. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat 11. Karakter baik. Ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Itu kalau rohani kita, kanak-kanak. Ngomongnya berkat sama karunia terus. Saudara. Tidak bicara tentang kekuatan kuasa Tuhan masa depan kita. Saudara. Selalu ingin dilayani, lupa untuk melayani. Selalu ingin dikuatkan orang, lupa dalam dirinya ada kekuatan yang hebat. Itu yang saudara yang lupa. Jangan cuma minta dikuatkan orang. Karena saudara di dalam diri saudara kekuatan yang luar biasa hebatnya. Itu perlu dibangun. Perlu saudara dibangun. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara tahu kanak-kanak itu, saudara tahu sendirilah. Kalau nggak dikasih, saudara mulai marah, ya ngambek, kecewa. Tapi kalau orang dewasa itu lain, bekerja, melayani, pokoknya berbuat sesuatu. Jadi di gereja saudara kita jangan seperti kanak-kanak lagi. Rohani kita tidak boleh kanak-kanak. Ini sudah waktunya bagi kita untuk bangkit. Karena kalau ditinjau dari sudut kerohanian umur kita, seharusnya kita ini sudah dewasa rohani. Seharusnya lah kita ini sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memberi kekuatan kepada orang lain, bukan minta dikuatkan lagi. Kita tidak perlu lagi kecewa, putus asa. Kita lihat dulu tulisannya, poin pertamanya apa tadi? Karakter baik mengalahkan yang buruk. Karakter baik itu pasti mengalahkan yang buruk. Kalau dewasa itu muncul, yang kanak-kanak itu hilang, kita ngomongnya rohani itu, saudara, ke gereja itu bicaranya to the point. Apa masa depan kita? Apa poinnya? Saudara, poinnya apa? Kekuatannya di mana? Roh Tuhan, ayo kita cari Tuhan. Sumber berkatnya di mana? Tuhan, kita cari Tuhan. Amin. Itu saudara. Nah kita bicara Tuhan. Saudara. Kenapa? Ini masalahnya kita tahu sumbernya di sana. Tapi kalau bilang, oh aku cuma di sini kewajiban, cuma hiburan, nah itu yang paling bahaya deh. Jadi kita ini cuma ya sama seperti saudara, cuma makan bubur 2 jam lagi lapar, makan bubur 2 jam lagi lapar. Mesti dirubah hari ini hidup kita. Saudara. Maka kita ini di dalam diri kita, ingat saudara, Tuhan taruh benih yang hebat sekali. Saudara, saya mempelajarin ya. Kemarin, waktu saya melihat itu burung Raja Wali. Burung Raja Wali. Dia punya anak 3. Saudara, iya 3 itu. Dia kasih makan yang paling kuat. Yang lucu kan? Yang paling sehat dikasih makan terus. Yang lain 2 itu nggak dikasih makan, mau kasih kan kasih yang kuat lagi. Yang kuat dikasih, tambah kuat dikasih. Yang paling lemah nggak dikasih makan, sampai ngambek sampai nggak kuat. Yang kedua dikasih sedikit, tapi yang paling kuat. Akhirnya yang nggak kuat itu dimakan oleh yang kuat sampai mati. Bahkan mamanya sendiri, saudara, mematok yang mati ini, diambil dagingnya dikasihkan ke anaknya. Saya pikir saudara nanti coba lihat. Saya pikir kok burung ini kok begitu jahat. Ternyata saya melihat mungkin Raja Wali itu dia akan lihat dunianya itu kejam. Kalau mulai kecil tidak bisa bertahan kuat. Bagaimana nanti dia berjuang, saudara.
melawan yang lain. Itu saya lihat seperti itu, saudara. Yang saya lihat 5 kali di media itu ya seperti itu. Demikian juga kita lahir ini, saudara, dari perjuangan ribuan, saudara, yang ada dalam diri kita. Itu ketika mulai sperma masuk, saudara, itu hanya cuma satu pemenangnya. Yaitu saudara dan saya yang keluar ini, saudara. Ada sekian banyak itu sudah nggak jadi, saudara. Karena yang pertama, yang paling kuat, yang masuk pertama, itu yang jadi. Dan saudara dan saya itulah dari awal sudah sebagai pemenang. Oleh karena itu kalau kita tidak punya mental seperti itu, kalau kita cuma pikir, wah aku lahir hanya kebetulan, kita saudara tidak akan pernah survive. Apalagi kita kenal Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan telah memilih kita. Dia yang berkuasa. Seharusnya kita harus merubah cara berpikir kita hari ini. Bukan lagi kanak-kanak. Amin. Yang mengandalkan orang lain. Yang mengadu nasib ke tempat yang lain. Kemarin saya ke tempat mana itu? Mariana Besen ya. Saya lihat, waduh tempatnya mewah semua. Tempat orang mengadu nasib, saudara. Gitu loh. Nah saudara coba ngadu di sana lah nasibnya. Gitu loh. Saudara lihat itu, banyak yang rugi daripada untung. Dikasih mewah, saudara. Supaya saudara itu kemewahan. Tapi belum tentu saudara bisa mampu untuk dapat semuanya. Kita tidak bisa mengadu nasib. Lupa, enggak ngadu nasib gimana? Nasib kita ada di tangan Tuhan. Dan sudah ditentukan, saudara, yang baik untuk kita. Kalau kita mau ikut dia. Nah kalau mengadu nasib, ya saya tidak tahu lagi. Kita lihat hal yang kedua, saudara. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Yang tidak baik, tidak berguna, saudara. Itu kita harus tahu. Dan yang baik dan yang berguna, itu kita harus tahu. Kita sudah melatih saudara, ya bulan-bulan kemarin, atau ya bulan kemarin juga. Kita kalau mau berbuat baik, kalahkan yang jahat dalam diri kita. Pasti yang baik akan muncul. Amin. Kalau mau berbuat baik, kalau jahat gak dikalahkan, sulit saudara. Kita tidak akan pernah bisa. Dan demikian juga hari ini, saudara. Setelah kita mengalahkan yang jahat, muncullah hal yang baik dalam hidup kita. Muncul yang baik dari hidup kita. Amin. Nah yang baik itu ayo saudara kita pupuk cepat. Seperti Raja Wali itu, ini kuat, kasih terus makanan. Kasih saudara. Yang lemah jangan dikasih makanan. Bukan berarti anak saudara lemah jangan dikasih makan, bukan loh ya. Nanti tiba-tiba di sini diputar balik loh. Saya punya anak 2 Pak, yang satu lemah, yang satu kuat. Yang saya kasih makan, yang lemah biar mati. Masuk neraka saudara. Itu kan cuma contoh yang lain. Maksud saya sifat kita yang buruk jangan dikasih makan. Yang malas, yang temperamen, saudara. Yang cuek gitu loh. Saudara cuek bebek lagi saudara. Ya, bebek panggang boleh, kalau cuek bebek mana jadi makan gitu loh. Nggak bisa gitu. Jangan dikasih makan, aku malas, ya sudahlah enggak apa-apa. Tidak bisa. Jangan dikasih makan, saudara. Yang dikasih makan yang rajin, tapi aku malas aku. Gimana mau kerja? Kasih makan yang mau kerja ini, saudara. Yang tidak mau kerja, jangan dikasih makan. Nah, itu saudara harus perang dalam dirimu sendiri hari ini. Pelajaran kita mulai bulan apa? Mei, Juni. Bagaimana tentang Jesus is coming sampai dengan saudara meneduhkan jiwa, membangkitkan roh, yaitu kita tahu bahwa diri kita inilah yang harus kita atur. Amin. Ini yang kita harus kemudikan diri kita ini, bukan orang lain, saudara. Oleh karena itu saudara mesti melatih dirimu hari ini. Gak bisa saudara mau bergantung orang lain, saudara. Tuhan ingin supaya saudara belajar firman Allah. Di mana letak kunci kemenanganmu? Bukan kepada orang lain. Tetapi Tuhan taruh di dalam dirimu sendiri. Bagaimana kita menggunakan kunci itu? Amin. Nah kalau kita nggak gunakan kunci itu, ya seumur-umur kita akan datang ke gereja, cari berkat. Sudah dikeberkati, hilang. Saudara, kalau hilang lagi, nggak punya duit lagi, cari gereja lagi. Diberkati, hilang. Saudara sama. Seperti itu. Kalau datang di gereja, cari kunci keberhasilannya.
menemukan kunci, dia tidak akan pernah lupa, dia akan buka terus. Amin. Itu yang paling penting, saudara. Nah, ada saudara datang di gereja, kita cari apa juga. Kalau mau cari uang sayang, saudara. Minimal carilah kebenaran hidupmu itu. Itulah dasar kunci kehidupanmu. Semangat itu tidak bisa keluar dari hidup kita. Mana di dunia ini orang, saudara, yang punya kekuatan terus-menerus. Satu hari pasti putus asa, pasti lemah. Mau butuh orang menguatkan kita, belum tentu juga. Tetapi yang pasti, saudara, hari ini, ketika putus asa muncul, itulah waktunya Roh Allah. Dan Rohmu itu bangkit mengambil alih. Amin. Mengambil alih. Jadi kita tidak boleh tidur. Kita harus memang bukan berarti merasa kuat. Tapi kita dikuatkan terus oleh Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita mau lakukan yang terbaik. Saya dapat satu inspirasi bagus juga malam hari. Tuhan, aku sudah melakukan yang terbaik dalam usaha saya. Kata Tuhan, tidak ada yang terbaik yang kamu lakukan. Gitu. Yang kamu lakukan ya seperti itu. Tuhan yang menjadikan yang terbaik. Amin. Jangan saudara berkata, oh aku melakukan yang terbaik. Itu menurut kita. Banyak orang usaha melakukan yang terbaik. Tapi hasilnya nol juga. Gitu. Kita melakukan sesuatu mungkin yang baik. Atau mungkin sesuatu yang menurut saudara apa. Tapi ingat, apa yang kita lakukan, saudara, bukan yang terbaik, tapi Tuhan yang menjadikan terbaik. Amin. Jadi ketika engkau melakukan sesuatu menurutmu hebat, tetap tunduk kepala kepada Tuhan. Karena ini bukan terbaik Tuhan, engkau harus turun tangan. Supaya itu menjadi yang terbaik. Sehingga hidup kita selalu berharap bergantung kepada Tuhan. Sehingga kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kunci itu selalu kita pakai dan kita buka untuk mengambil rahasia Tuhan itu yang luar biasa. Hal yang kedua kita lihat, saudara, kesulitan memahami rencana Allah. Wah, ini memang betul, saudara. Kesulitan memahami rencana Allah. Pastilah, saudara, mau memahami rencana Allah tidak mudah. Ketika saudara di dalam kehidupan kita, saudara dapat sesuatu, visi dari Tuhan. Tapi kok sulit ya? Kok sulit ya? Katanya Tuhan seperti ini. Kok jadinya seperti ini? Contoh-contoh, saudara. Banyak sekali kalau kita melihat. Yusuf itu pasti. Yusuf anaknya Yakub. Dia dapat visi dari Tuhan. Tiba-tiba dia dimasukkan ke sumur. Dijadikan budak. Hidup baik masuk penjara. Saudara. Berapa tahun sulit memahami rencana Allah. Walaupun kita dikasih tahu, sulit memahami. Betul ya? Nah, apa rahasianya? Kita lihat dulu ayat demi ayatnya dulu. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, baru kita memahami. Apa maksudnya, Pak? Nah, saya kasih contoh saja. Tuhan memberikan kepada Yusuf visi, kamu akan hebat, saudara. Betul ya? Contoh semua tahu tuh. Lah, kok jadi begini? Kok masuk di sumur? Kok ditinggal sama saudaraku? Kok kejam begini? Ditangkap, dikeluarkan mungkin dibawa ke papaku. Kok jadikan budak? Saudara, di pasar dijual badannya seperti gini, ototnya, saudara. Waktu zaman dulu kan seperti itu. Terus jadi pegawai lumayan. Hidup benar. Bukannya dapat berkat, masuk penjara. Luar biasa enggak, saudara? Masuk penjara. Tuh kok jadi begini, Tuhan? Sulit memahami. Saudara, karena Tuhan ingin membangun karakter kita. Kita yang lupa di situ. Tuhan janji kepada saudara mau apa saja yang baik. Tapi ingat, saudara sulit memahaminya. Karena Tuhan akan memberikan saudara, tetapi dia membangun karakter saudara terlebih dahulu. Contohnya ketekunan, kesabaran.
itu harus muncul dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa kok lama Tuhan? Diajar sabar. Kenapa lama Tuhan? Diajar tekun. Kenapa lama Tuhan? Diajar untuk mengandalkan Tuhan. Saudara. Jadi sukar memahaminya itu bukan karena sukar. Karena saudara cuma memikirkan berhasilnya. Saudara, itu pasti jaminan dari Tuhan. Tetapi saudara lupa perjalanan ini. Tuhan sedang membangun karakter dalam hidupmu yang baik. Ini yang dilupakan orang-orang Kristen, termasuk anak-anak muda. Sehingga datang di gereja, oh gua kasih duit aja pasti gua kaya kok. Gereja kan ngomong, kalau ngasih dapat 100 kali lipat, betul nggak? Ya kasih aja rumahmu 1 kalau dapat 100 rumah, betul nggak? Kasih aja istrimu bisa 100 istri, bener nggak? Ngawur aja ngomongnya. Loh memang ada ayat seperti itu, memang ada baiknya. Tetapi jangan seperti itu, saudara. Memang itu ada sesuatu, Tuhan nggak mungkin lah saudara. Saudara kalau kasih mamamu makanan terus mamamu ngasih kamu separuh makanan, nggak mungkin lah. Dia pasti kasih lebih, itu pasti aturannya. Tetapi itu bukan seperti itu yang dipikirkan kita. Kalau hanya cuma gitu memberi aku dapat, memberi aku dapat. Itu bukan itu. Tetapi yang jelas itu saudara hari ini bukan hanya memberi, tapi memberi hidupmu, belajar untuk kehidupan ini penting. Amin. Bukan belajar untuk dapat berkatnya. Belajar dalam kehidupan ini loh, saudara. Makanya kenapa orang perlu dewasa? Kenapa orang harus mengalami jatuh bangun baru berhasil? Kenapa nggak langsung aja? Dari Yusuf itu langsung berhasil. Kenapa harus jatuh bangun? Melatih karakter. Saudara. Supaya dia belajar dari kehidupan. Bagaimana orang kerasnya kehidupan ini. Supaya jangan menjadi anak manja. Tapi gereja sedang menindak-bobokkan saudara. Ada Tuhan yang maha kuasa, ada Tuhan yang hebat, yang murah. Gak apa-apa, Tuhan akan tolong. Betul, Tuhan akan tolong. Tetapi dia menolong kita. Bukan sekedar menolong kita jatuh dibangkitkan. Tapi dia menolong untuk memperkuat saudara kehidupan kita. Mengalami untuk menghadapi situasi-situasi yang berat. Jadi karakter saudara gak ada yang lain. Kalau saudara sudah lemah, gampang putus asa, gampang kecewa, gampang mundur, sulit akan jadi besar. Dan berkat Tuhan sulit untuk masuk dalam hidup saudara. Rencana Allah sulit untuk saudara pahami. Tapi kalau ketekunan itu muncul, kesabaran itu muncul. Coba saudara lihat petani. Ada enggak petani jenuh? Kalau jenuh hari ini, kita enggak ada yang makan namanya capcay, itu enggak ada. Betul saudara? Enggak ada. Enggak ada namanya itu. Dapat hasilnya berapa? Itu udara dingin loh saudara. Dia bangun pagi-pagi jam 4. Padahal sudah naruh benih. Masih lihat datang lagi, masih nyangkol lagi. Sudah naruh benih, sudah nata lagi, datang lagi setiap hari. Pelan-pelan datang dia lihat saudara. Apalagi terus, kok enggak malah bisa ditinggal aja. 4 bulan baru itu dia panen. Nata lagi. Berlama-lama. Dan itu terus menerus. Karena dia menabur. Dan dia menanti hasilnya dan dia bekerja. Kalau orang sudah jenuh, berarti dia tidak pernah menabur lagi. Amin. Orang kalau sudah jenuh, hidup harus jenuh. Karena nggak ada yang ditabur, nggak ada yang dinantikan. Kalau saudara menabur, saudara pasti ada yang menantikan. Kalau menantikan itu pasti nggak jenuh. Amin. Taburlah hidup saudara kepada Tuhan. Taburlah pikiranmu, cita-citamu, visimu. Maka saudara akan punya gairah terus menerus. Makanya banyak orang nggak punya gairah. Ikut Tuhan lama-lama jenuh juga Pak. Wih, pusing juga ya. Jadi pendeta jenuh juga. Lu mau jadi pendekar. Betul saudara. Kalau sudah pendeta itu paling top, terus mau jadi jenuh, mau jadi apa? Gitu loh. Nah dari sinilah hati-hati dalam kehidupan kita. Berarti kita, saudara, sudah jauh dari karakter mental kita. Ya, untuk berjuang itu nggak ada. Jadi nggak ada yang diperjuangkan lagi. Karena kita nggak ada menaruh lagi, saudara, hal baru. Coba masih muda-muda. Pak, saya sudah umur 60. Itu masih muda. Dibandingkan Abraham 120 tahun. Betul nggak saudara? Masih separuhnya Abraham saudara. Abraham saja umur 100 baru punya anak.
Oh, jangan berharap kalau kita usia 80 punya anak mujizat itu terjadi. Jangan begitulah. Ini kita bicara yang lain. Jadi masih ada kesempatan. Bayangkan Abraham itu mikir umur 70 tahun. Gak punya anak. Waduh, sudah. Gak mungkin adalah waktu lagi. Sudah, semuanya terlambat. Tapi Tuhan melatih dia. Umur 100 tahun. Punya anak. Umur berapa gue nanti? Benar kan? Tapi saudara, itu di hari tua. Yang tidak mungkin itu yang terbesar yang Tuhan berikan kepada dia. Berjuanglah sampai hari tuamu. Kelihatannya saudara gak mau tua. Ya mudah-mudahan terus ini. Jadi jangan berhenti di tengah jalan. Amin. Masih hari tua, masih ada sesuatu yang kita akan tuai. Apa? Cucu? Bukan, saudara. Kalau cuma cucu, punya cucu 2, 3, 4 ya senang. Bukan cuma itu. Ada sesuatu yang besar kita tidak pernah tahu. Tapi istilahnya selama kita hidup, nafas masih ada. Selalu ada sesuatu yang Tuhan buat. Amin. Kalau sudah sudah bubar, sudah tidak ada lagi. Nah, kita lihat saudara selain Efesus pasal 4 ayat 13. Saya dorong anak-anak muda ini, supaya anak-anak muda ini sekarang kreatif. Lukas 22, 42. Yaitu ketika Yesus berdoa. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Itulah perjuangan sampai akhir. Amin. Yesus sampai akhir terus berjuang. Jangan menyerah selama nafas itu masih ada. Dan jangan pernah putus asa ketika nafas itu masih ada. Saudara, justru kita harus tetap berjuang. Bayangkan orang yang mau meninggal, mau meninggal. Nafas setengah mati. Orang kalau mau meninggal, kalau putus asa nafasnya, gak usah nafas kalian deh. Mati. Gak mungkin. Atau saudara, walaupun dia tahu pasti meninggal, dia tetap hidup. Nah kalau saudara, capek pak gini, meninggal langsung tutup, sudah mati, nggak mungkin. Coba kalau orang itu, saudara ditutup aja mulutnya kan berontak dia. Berarti dia masih ingin berjuang, walaupun dia tahu bakal mati. Dia masih ada perjuangan. Yesus juga sama, di hari terakhirnya dia masih berjuang. Perjuangannya apa? Kehendak Tuhan yang jadi itu yang terbaik. Mulai hari ini tidak ada lagi duduk santai. Maksud saya saudara bukan kerja keras, bukan. Maksud saya hidupmu itu tidak boleh padam putus asa, tidak boleh padam semangatnya, tidak boleh padam harapanmu, tapi bukan berarti cita-cita besar, tapi saudara harus membangun, menabur benih, dan menantikan setiap waktu, selama nafas kita masih ada, selalu ada yang terbaik yang Tuhan akan berikan pada kita. Itu yang paling penting, saudara. Makanya mulai hari ini yang suka nganggur di rumah duduk diam, sudah pak, sudah santai di Singapura, mau apa lagi? Surganya, sana makan bisa, minum bisa, bersih semuanya, mau apa? Nah, saudara ke Singapura bersih, mau bersih apa? Enggak ada. Ya rumahmu apa bersih enggak? Rumah saya sudah bersih pak, ada pembantu. Terus apa lagi? Hati kita sudah bersih belum? Amin. Singapura sudah bersih, rumah sudah bersih. Persoalnya hati kita apa? Membersihkan pembantu. Apa kita panggil itu namanya cleaning service? Cleaning service. Bersihkan hati saya. Enggak ada. Amin. Semua saudara bisa bayar orang. Semua saudara bisa panggil orang. Untuk kerja apa saja. Tetapi untuk hidupmu, di dalam hatimu, membersihkan hatimu, itu tidak ada. Kecuali diri kita sendiri yang bisa membersihkannya. Jadi saudara tidak bisa mengandalkan orang, saudara harus bisa. Terus bagaimana cara membersihkan? Firman Allah sudah disediakan. Kalau hati kita tidak pernah bersih, kita tidak pernah dewasa. Kita tidak akan pernah mencapai tingkat kedewasaan itu. Sehingga kita terus kanak-kanak. Saudara, maka kita menjadi putus asa dalam hidup ini. Tidak ada sesuatu yang tidak pernah bisa dirubah di dunia ini. Dunia ini sudah berubah. Saudara lihat tahun 2021, tahun 2022. Saudara lihat di TikTok saya.
Saya sudah ngomong, dunia ini sudah berubah. Negara yang superpower akan pelan-pelan hilang semuanya. Padahal saudara, itu baru mungkin mulai perang. Orang tidak tahu kalau perang, apalagi disanksi, pasti habis lah Rusia itu. Orang yang disanksi pasti habis. Tapi saya ngomong, dunia berubah. Yang kuat akan turun hilang. Yang lemah menjadi kuat. Nggak disangka-sangka hari ini perubahan. Yang kau usah lihat aja. Kita lihat dua aja. Ya, kalau bahasanya Sulian sama Tiongkok atau Rusia sama Tiongkok. Saudara pernah berpikir nggak? Dunia juga pernah berpikir. Mana bisa Rusia bisa tumbuh ekonomi, betul nggak? Saudara, maksud saya yang sanksi itu yang gede, yang menang. Tapi yang sanksi itu babak belur. Yang punya duit babak belur. Yang nggak banyak duit, duitnya disita malah naik, nggak masuk akal toh. Dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah. Yang lemah jangan merasa lemah terus. Saudara, yang kuat jangan merasa kamu kuat. Kita tetap harus bertahan kepada Tuhan. Saya juga bilang pada waktu itu, bahwa apa saudara? Dolar akan banyak dibuang. Ada 10 alasan. Selain Tuhan kasih tahu saudara. Ada 10 alasan. Yang komentar mungkin pelayan Tuhan. Ini pendeta atau analis ekonomi politik. Repot saudara. Kalau ada orang ngomong, oh tahun depan akan jadi gini. Cuma ngomong, oh itu bagus. Enggak ada yang ngomong, itu dukun apa enggak. Tapi kalau saya ngomong dari Tuhan, dianggap apa tuh? Analisa. Pada saya ngomong, dolar akan pelan-pelan ditinggal. Orang enggak lihat. Banyak ngomong apa ini. Tapi setelah saudara tahun kemarin sama sekarang, banyak orang ngomong, oh dolar ditinggal. Betul nggak saudara? Itu karena dia lihat situasinya. Tapi Tuhan tidak pernah melihat situasi. Tuhan yang menjadikan situasi. Ingat itu saudara. Tuhan yang menjadikan situasi, bukan melihat situasi. Kalau anak-anak Tuhan yang hebat, saudara melihat situasi itu benar. Tapi ingat, Bapakmu di surga, itu yang membuat situasi. Jadi saudara boleh bergantung situasi, boleh. Tapi ingat bahwa Bapa kita di surga itu yang membuat situasi. Sehingga kita tidak boleh hanya bergantung kepada situasi saja. Tapi kita harus mampu dan kuat sungguh-sungguh. Itulah perlunya saudara. Nah kita lihat ayat selanjutnya. 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi saudara, kedewasaan itu penting sekali. Tidak bisa tidak. Nggak ada saudara kalau kita lihat, ya itu anak-anak itu bisa punya anak sungguhan. Paling-paling anak-anak itu punya anak-anak dari boneka. Betul nggak saudara? Coba anak-anak saudara kasih anak sungguhan. Ya dicekik sama dia. Minta makan itu karena marah gitu saudara. Jadi dikasih anak-anakan itu. Nggak suka dia banting mau boneka. Gitu. Tapi kalau sudah dewasa mana bisa. Anakmu rewel tuh saudara. Kurang ajar anak sudah capek-capek bikin anak. Matiin, bikin lagi. Nggak ada. Itu memang sudah harus saudara kerjakan. Kalau sudah sakit sampai 3 hari nggak tidur, ya saudara mesti risiko di situ. Karena itu kedewasaan rohani. Nah itulah satu hal yang kita katakan saudara, kita tidak bisa ngelawan. Kita harus dewasa dalam kehidupan ini. Yang ketiga, yang terakhir. Meninggalkan sifat duniawi, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini luar biasa. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Tadi sudah kita baca, saudara. Jadi, kalau kita melihat meninggalkan sifat duniawi, mendekatkan diri kepada Tuhan, harus meninggalkan sifat kanak-kanak rohani. Artinya, saudara datang di gereja, saudara, itu bukan lagi kita cuma punya keinginan-keinginan duniawi. Tapi kita mencari keinginan Tuhan apa pada kita. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena keinginan Tuhan pada kita itu pasti ada jalan hidupnya. Yusuf diberikan kehidupan. Saudara lihat pelajaran itu.
Mungkin saya singkatkan sedikit, ini mestinya khotbah minggu depan, tempat lain. Tapi saya kan tidak di sini, gimana ceritanya ya? Ya saya kasih contoh saja, sedikit aja. Abram dan Lot. Bedanya apa? Ketika Lot diberkati, saudara ikut Abram, Lot pergi sendiri. Dia pikir mampu. Memang dia belajar banyak dari Abram. Tapi dia lupa sumber visi ada di sini, di Abram. Akhirnya dia kehilangan semuanya. Nah, apa yang terjadi kepada Abram? Saudara, Abram itu punya visi. Dekat sekali sama Tuhan. Dan saudara lihat, kehidupan Abram itu tidak lepas daripada keluarga juga. Hati-hati dalam keluarga, mele. Yang sudah kawin jangan bilang, waduh salah Pak, aku mau milih lagi sekarang. Kadang-kadang Pak Pendeta yang pusing, kadang-kadang kita mesti hati-hati juga. Ini maksud saya yang belum, yang belum itu didik anak itu supaya hati-hati mele, gitu loh. Kalau mele itu benar-benar harus cari yang dari Tuhan. Saudara lihat itu kejadiannya semua itu. Kehancuran daripada Esau. Ini turun lagi. Abraham kan dari Sarah. Tapi yang kerap kali yang bikin masalah, saudara lihat itu. Sarah kasihkan Hagar. Muncul masalah keluarga, masalah besar. Keluarga. Tapi Ishak lain, saudara. Dapat istri. Disitulah kehidupannya bagus. Esau, saudara, lain lagi. Esau sama Yakub. Lain lagi, saudara. Yakub, dia memilih apa yang Tuhan mau. Esau sengaja cari yang sembarangan. Jadi kita bukan bicara soal visi saja. Pasangan hidup itu sangat penting. Amin. Loh, tapi kalau sudah punya pasangan gimana Pak? Ya itu memang sudah penting. Itulah terpenting dalam hidupmu. Jangan disia-siakan. Amin. Nah sudah jadi itu penting. Ya Pak, pasangan itu penting. Saya ngerti hari ini. Saya ngerti Pak. Tapi saya sudah menikah gimana Pak? Itu penting, saudara. Jangan dianggap nggak penting. Gitu. Itu aset nggak bisa dirubah. Gitu. Mau diapain? Mau digadaikan nggak bisa. Sertifikat masih bisa digadaikan. Suami nggak bisa. Gitu. Jangan main-main. Gitu. Terus kapan nggak bisa digadaikan? Dorong, kasih semangat jadi penolong yang bagus. Karena itu yang bisa membuat sesuatu. Amin. Nah itulah saudara, jadi yang ada dalam hidup kita. Anakmu, anak saya kok model begini. Itu penting. Amin. Itu sudah unggulan. Tapi kok jadi malas? Ya salahnya kita sendirilah. Gitu. Tinggal di Singapura nyaman semuanya. Ayo kita mesti kerja keras semua. Satu keluarga, mau istri, mau suami, mau anak. Semua harus mengalahkan diri sendiri. Tidak ada yang lain. Saya tutup dengan satu cerita saudara. Ya. Mobil-mobil sekarang sebentar lagi itu sudah tidak ada lagi pengemudinya. Bayangin, kita naik mobil dari sini, naik taksi, pergi airport. Saya kerap kali kalau naik airport saya mesti lihat matanya sopir itu. Karena jalannya tuh, karena banyak kejadian jatuh itu selalu. Karena dia kerjanya lembur saudara. Apalagi bahkan jam 8, saya mesti tanya. Mulai jam berapa kerja? Mulai kemarin, sialat bahaya ini sudah. Saya jadi nggak bisa mikir, nggak bisa mesti lihat matanya terus. Ya. Mau bahasa Inggrisnya separuh-separuh gitu, saudara. Mau ngapain ya? Bingung. Saya lihat matanya kadang-kadang, waduh ngeri saudara. Itu kita takut. Apalagi kalau kita orang sendiri baru bisa. Sudah berapa punya mobil? Ya ini yang pertama. Oh ya pertama ya. Mobil yang ini pertama iya. SIM-nya baru dapat bulan kemarin, aduh asuransi belum komplit. Gak main-main. Tapi sekarang saudara lihat, itu mobil. Sebentar lagi ada di Singapura. Indonesia belum mungkin. Tanpa pengemudi, hati-hati. Kita nanti disetirkan ini. Nanti, sorry, mau berhenti, mau kencing. Gak ada jawaban. Betul saudara? Gak ada jawaban. Ngomong sendiri kok sencing ping kita saudara. Betul gak? Ngomong pun gak dijawab. Saya mau ngapa? Tolong sebentar saya kasih tip kamu gak direken. Gitu. Pokoknya kamu mau kemana sampai di situ beres. Mau pelan cepet gak bisa ngomong. Sudah diatur sendiri. Gitu. Itu memang sudah diprogram semuanya. Ya, betul kan? Saudara cuma menyerah aja.
Aku mau dari sini ke sana, ya sudah, dia sudah atur berapa menit kurang lebih dia bisa atur. Naik turunnya jalannya nggak pernah salah. Nah, sopir-sopir biasa salah. Gitu. Jalan mau ke situ, dibelokkan muter jauh, betul nggak saudara? Ini enggak, itu straight, jangan khawatir. Gitu. Walaupun nggak ada orangnya. Artinya di sini, zaman dulu itu sudah ada namanya iman. Iman tuh saudara bukti dari sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, jadi kalau mobil nggak ada sopirnya itu sudah kuno di zaman dulu. Nah, artinya apa? Sekarang saudara duduk ya pakai iman lah. Benar nggak? Nggak ada supirnya pokoknya sampai gitu. Nah, dalam hidup kita hari ini ada yang mengemudikan saudara. Namanya Tuhan. Amin. Ketika engkau sudah hidup di dunia ini, nempelkan kakimu di tanah bumi ini, itu sudah Tuhan yang mengemudikan hidupmu. Nah, jalannya sampai tahun keberapa kita tidak tahu, kapan kita dipanggil, di mana kita tidak tahu, kawin dengan siapa kita tidak pernah tahu, saudara, betul kan? Nggak akan pernah tahu semuanya. Cuma kita tiba-tiba tahu saja, sudah jadi semuanya. Ada orang yang berebut, saudara, waduh, sudah ngotot-ngotot nggak dapat. Begitu santai dapat yang lain. Namanya dunia seperti itu. Ingatlah hari ini sebagai penutup. Saudara tidak sendirian. Saudara ingin menuju ke satu tempat yang tenang. Tuhan sudah siapkan hidup kekal. Bukan kita mau, dia sudah siapkan. Dia mengemudikan hidupmu. Amin. Percayalah kepadaku. Kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Sudah beres. Dalam kehidupan sehari-hari, jangan pernah khawatir. Karena dia akan memelihara hidup kita. Jadi saudara, itulah kita harus punya iman. Artinya, orang dewasa itu melihat sesuatu yang tidak kelihatan fisiknya. Tapi kelihatan saudara mengandung janji. Tapi anak-anak kecil dia lihat fisiknya. Betul nggak saudara? Coba anak kecil kalau suruh lihat mainan. Dia akan pilih mainan sampai nangis. Kemarin saya pergi ke mana? Ke mana? Marina Bay Sands, saudara. Saya lihat kan ada kapal-kapal di mana? Di mall itu kan cuma ujung sampai ujung loh. Nah kita mau naik buat apa ya saudara? Sudah membayar. Apalagi pendeta naik gitu pakai topi. Jangan-jangan saya dari negeri mana ini saudara? Tapi ada juga saya lihat anak-anak kecil nangis. Wah, udah mau naik. Nah ini saudara, kita mau seperti itu enggak? Saya lihat, oh anak kecil. Jadi ini sebenarnya ini hanya cuma hiburan untuk, maksudnya ya anak-anak kecil. Itulah, mau ikut mama papanya pasti juga senang saudara. Demi apa? Anaknya senang, papanya juga senang. Betul nggak saudara? Jadi papanya, saya lihat papanya itu, wah pakai jas saudara. Sama mamanya pakai topi, saya bilang, ih ini orang apa ini? Orang kaya begitu duduk di depan senyum-senyum, lihat foto-foto. Saya lihat tuh di depan karena ada anaknya kecil. Coba kalau dia ada anaknya kecil, saya pakai jas 2 orang ini, foto-foto gini. Saudara masih mungkin ada jemaat foto, ini pendetaku sudah bukan jadi pendeta, jadi perlu dokter ini saudara. Perlu dokter. Nah jangan sampai segitu. Saudara, jangan sampai nanti saya temui saudara. Kalau nggak ada hujan saudara, atau kalau saudara ke tempat lain jadi kanak-kanak. Nanti orang-orang akan begini loh. Dari mana? Dari gereja. Oh dari gereja, iya. Dokternya siapa? Gereja kok tanya dokter, tanya pendeta. Mestinya kan pendetanya siapa? Loh kenapa tanya dokter? Ya karena kita dianggap sakit jiwa, saudara. Betul nggak saudara? Orang tanya, gerejanya mana? Gereja Bes. Dokternya siapa? Ujuk-ujuk banyak juga. Hati-hati saudara. Berarti kita masih kanak-kanak di tengah dunia dewasa. Mari kita berdiri, kita mau berdoa. Memberkati setiap kami yang di tempat ini. Menyucikan, menguduskan kami. Biar perjuangan itu selalu ada. Roh itu selalu berkobar-kobar. Biar kami selalu menabur dalam kehidupan ini. Karena kami belajar kehidupan, dasar kehidupan, kunci kehidupan. Itu dalam diri kami Tuhan. Biar hari ini kami yang lahir sebagai pemenang. Dan Engkau memberi kemenangan kepada kami. Sehingga kami boleh ada di bumi ini. Dan rencana Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami. Sampai nafas kami terakhir pun Tuhan. Selalu ada perjuangan dalam hidup kami.
Sebab itu beri kekuatan kepada kami. Bahkan di hari tua sekalipun Engkau tetap menyiapkan berkat-berkat yang tidak kami mengerti. Sebab itu tidak ada seorang pun yang muda maupun yang sudah tua putus asa dan tidak punya semangat. Di tempat ini semua orang membangun dirinya. Karena kami punya Tuhan yang hebat, yang membuat rencana yang indah dalam hidup kami. Di tengah-tengah kesulitan kami sulit memahami rencana-Mu yang indah bagi kami. Kami sangat sulit Tuhan. Karena kesulitan itu, masa-masa sulit itu, bukan supaya kami tidak memahaminya. Masa-masa sulit itu, Engkau sedang membangun karakter kami. Biarlah generasi muda, anak-anak muda di tempat ini mewarisi karakter Kristus yang tetap berjuang, mengalahkan dirinya sendiri untuk mengalahkan, mematikan yang duniawi, membangkitkan yang rohani, mematikan yang tidak berguna, membangkitkan yang berguna, tidak memberi makan yang tidak berguna, yang malas, apatis, pesimis, sombong, temperamen, biar itu tidak diberi makan supaya mati. Tapi yang baik, yang rajin, semangat, terus diberi makan supaya semakin hebat. Engkau memberkati kami di tempat ini. Kembali kami berdoa bagi yang sakit, bagi yang dalam pergumulan, bagi yang punya masalah. Kekuatan, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, kuasa ternyata ada dalam diri kami melalui Roh-Mu dan semangat kami Tuhan. Memberkati kami semuanya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk semua persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya, Yesus Kristus, yang mati bagi dosa-dosa kita, yang bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara.